Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurawati, NIM 1907030004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan final dari mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Pertanyaan pertama ialah, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Salinitas sendiri merupakan jumlah kadar garam yang terlarut pada suatu perairan. Dalam setiap organisme terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses osmoregulasi maupun tekanan osmotik. Agar proses fisiologis di dalam tubuhnya itu berjalan secara normal, maka tinggi rendahnya salinitas itu berpengaruh terhadap fungsi fisiologis dari tubuh ikan. Ikan akan mengalami pertumbuhan yang baik apabila suhu lingkungan atau air seimbang dengan kondisi pada tubuhnya. Kemudian yang kedua ialah pertanyaan kedua ialah, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas dan apa dampak bagi tingkah laku biota akuatik? Fluktuasi sendiri merupakan kondisi di mana yang terjadi pada muara, yaitu yang merupakan tempat bercampurnya massa jenis air dan massa jenis air laut dan juga massa jenis air tawar. Dampak bagi tingkah laku biota akuatik ialah dampaknya kondisi perairan yang asam dan basah dapat membahayakan bagi kelangsungan hidup dari biota akuatik tersebut yang dapat mempengaruhi metabolisme maupun respirasi dari biota akuatik. Kemudian pertanyaan ketiga, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Dampak dari El Nino sendiri pada wilayah Indonesia ialah terjadinya kekeringan atau kurangnya curah hujan. Kemudian dampak dari La Nina sendiri ialah menyebabkan suhu pada permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Kemudian pertanyaan keempat ialah solusi mengatasi sampah laut. Yang pertama ialah dengan menggunakan barang yang dapat digunakan secara berulang kali atau tidak sekali pakai. Kemudian membawa plastik belanja sendiri dan juga membawa alat makan sendiri. Kemudian menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan serta mengolahnya menjadi kompos dan mendaur ulang sampah. Kemudian pertanyaan kelima, yaitu mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan juga sebagai bioindikator? Dikarenakan plankton, khususnya fitoplankton, dapat berfotosintesis sendiri serta dapat menghasilkan senyawa organik. Plankton juga berperan sebagai makanan dari hewan-hewan dengan tingkat trofik yang lebih tinggi darinya. Kemudian, kenapa plankton bisa digunakan sebagai bioindikator? Dikarenakan plankton memiliki kepekaan yang sangat sensitif terhadap pencemaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.